mahasiswa di University of Traditional Chinese Medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita KKN dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Kali ini kita akan membahas tentang gizi seimbang. Nah, tema hari ini yaitu kelas gizi bang. Kelas gizi bang merupakan singkatan dari keluarga sehat gizi seimbang. Nah, untuk agenda hari ini kita akan membahas 3 topik. Nah, yang pertama yaitu tentang kadarzi atau keluarga sadar gizi. Yang kedua, kita akan membahas tentang gizi seimbang. Nah, yang ketiga kita akan membahas isi piringku. Nah, untuk yang pertama tentang kadarzi atau keluarga sadar gizi. Nah, keluarga sadar gizi itu merupakan suatu keluarga yang mampu mengenal, mampu mencegah, dan mampu mengatasi masalah gizi pada keluarganya. Nah, sekarang masih banyak nih masalah kurang gizi. Nah, masalah kurang gizi ini menunjukkan bahwa asuhan gizi dalam tingkat keluarga belum memadai, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan melalui pendampingan. Nah, pendampingan keluarga kadarzi atau keluarga sadar gizi merupakan suatu proses mendorong, menyemangati, membimbing, serta memberikan kemudahan yang dilakukan oleh seorang kader atau seorang bidan guna untuk mengatasi masalah gizi. Nah, contoh perilaku keluarga sadar gizi yang pertama, memantau berat badan secara teratur. Yang kedua, memberikan ASI mulai dari bayi lahir hingga usia 6 bulan. Kemudian, makan makanan yang beraneka ragam. Selanjutnya, menggunakan garam yang beryodium. Dan yang terakhir, meminum suplemen gizi sesuai dengan aturan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan atau mencontoh perilaku sadar gizi? Nah, yang pertama, bagaimana cara memantau berat badan secara teratur? Nah, yang kedua, mengapa kita harus memberikan ASI eksklusif kepada seorang bayi? Yang ketiga, mengapa kita harus memberikan makan makanan yang beraneka ragam kepada keluarga kita? Yang keempat, mengapa kita harus mengonsumsi garam yang mengandung yodium? Yang kelima, mengapa kita harus meminum suplemen gizi sesuai dengan aturan? Untuk yang pertama, bagaimana cara memantau berat badan secara teratur? Untuk memantau berat badan secara teratur, kita harus timbang berat badan dan ukur tinggi badan di posyandu atau di tempat lain yang sudah disediakan. Nah, kemudian kita hitung indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini menunjukkan kesehatan atau
Indeks massa tubuh ini digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang, apakah dia normal atau tidak. Nah, untuk hasil IMT-nya bisa dilihat di dalam PPT ini ada keterangan apabila dia kurang dari 17,0 maka dia status gizinya dapat dikatakan sangat kurus. Apabila dia lebih dari 27, maka dia dapat dikatakan obesitas. Selanjutnya, yang kedua, mengapa seorang ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya? Alasannya yang pertama, karena ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, paling sehat, dan juga paling bersih. Yang kedua, ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi untuk tumbuh dan kembang dengan normal sampai berusia 6 bulan. Yang ketiga, praktis karena mudah diberikan setiap saat. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan menjalin hubungan kasih sayang antara seorang ibu dan bayi. Untuk selanjutnya, mengapa kita harus memberikan makanan yang beraneka ragam kepada keluarga kita? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, tubuh manusia memerlukan semua zat gizi mulai dari energi, lemak, protein, dan vitamin dan juga mineral. Dan tidak satu makanan yang mengandung semua zat gizi. Jadi kita memerlukan beraneka ragam makanan. Nah, fungsi dari semua zat gizi tersebut yaitu untuk menunjang kebutuhan gizi kita agar terpenuhi dan agar status gizi kita dapat dikatakan normal atau baik. Nah, apabila dalam satu makanan tersebut telah diperkaya dengan zat gizi tertentu, maka bisa dipilih untuk pengonsumsian sebagai makanan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa kita harus mengonsumsi garam yang mengandung yodium? Pentingnya garam yang beryodium yaitu tubuh kita memerlukan yodium setiap harinya. Kandungan yodium yang berada di air dan juga tanah belum mencukupi kebutuhan yodium dalam tubuh kita. Nah, apabila kita kekurangan yodium, maka akan menimbulkan penurunan kecerdasan, gangguan pertumbuhan, dan dapat terjadi pembesaran kelenjar gondok. Selanjutnya, tips untuk memilih garam yang beryodium. Yang pertama, kita harus memilih garam yang dikemas dan berlabel garam beryodium dengan nomor MD atau SP dari Dinas POM yang dilengkapi dengan isi dan berat kemasan. Kemudian, dipilih kemasan garam yang rapi dan tidak rusak. Yang ketiga, dipilih garam yang berwarna putih dan tidak kering, tidak yang lembab ataupun basah. Yang keempat, beli garam yang dibutuhkan sedikit terlebih dahulu untuk dicoba di rumah. Yang kelima, hindari memilih garam bata atau briket, apalagi garam yang tidak dikemas, kecuali telah Anda uji pada setiap bagiannya, bagian luar ataupun bagian dalamnya. Kita bisa melihat dari bagian luar mulai dari kemasan, mulai dari nomor Dinas POM, mulai dari isi dan berat kemasan. Kalau dari dalamnya kita bisa lihat dalamnya berwarna putih, kering, atau dia lembab. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan uji yodium terhadap merek tertentu, maka pembelian selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan uji, maka kita harus menggunakan garam yang sudah kita uji tadi, yang sudah terpercaya. Yang ketujuh, pilih garam dalam kemasan kecil agar penyimpanan di rumah tidak terlalu lama, sehingga proses pelembapan tidak terjadi. Yang kedelapan, pilih garam yang sudah teruji kualitas dan proses pengolahannya. Untuk yang terakhir, minum suplemen gizi sesuai aturan. Mengapa? Karena
kebutuhan vitamin dan mineral akan meningkat dan seringkali tidak terpenuhi oleh makanan sehari-hari, terutama pada seorang bayi, balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Untuk beberapa kebutuhan vitamin dan mineral, contohnya vitamin A untuk balita, zat besi untuk seorang ibu, dan yodium untuk penduduk yang berada di endemis gondok. Kemudian, suplemen gizi dapat berupa tablet, kapsul, kaplet, ataupun bentuk lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Nah, apabila kebutuhan vitamin dan mineral tadi terpenuhi dari makanan, maka kita tidak perlu menggunakan suplemen gizi lagi. Atau jika kita sedang menggunakan suplemen gizi dan kebutuhan vitamin dan mineral kita mulai tercukupi, maka kita dapat melakukan penghentian secara bertahap terhadap pemakaian suplemen tersebut. Nah, untuk yang diskusi kedua yaitu tentang gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan suatu susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan seimbang merupakan pilihan makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari pencemaran. Perilaku gizi seimbang yaitu mulai dari pengetahuan, sikap, dan praktek meliputi dari mengkonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang isi piringku. Nah, isi piringku ini yang wajib ada dalam satu piring kita setiap makan. Yang pertama yaitu tentang makanan pokok. Makanan pokok merupakan sumber utama karbohidrat. Karbohidrat sendiri berfungsi untuk sumber energi. Nah, yang kedua, dalam piring kita juga harus terdapat lauk pauk. Lauk pauk merupakan sumber protein yang berfungsi untuk membangun tubuh. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani dan ada juga protein nabati. Protein hewani, protein yang berasal dari hewan seperti ikan, dan protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang, jamur. Kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan merupakan sumber vitamin. Beberapa di antaranya ada yang mengandung vitamin A, vitamin B, B1, B6, vitamin C, mineral, dan juga serat pangan, di mana vitamin dan mineral ini berfungsi untuk pengatur fungsi tubuh. Kemudian dalam piring kita juga harus ada yang namanya sayuran. Sayuran juga merupakan sumber vitamin dan mineral. Di antaranya ada karoten yang terdapat dalam wortel, ada vitamin A, ada vitamin C, ada zat besi yang terdapat dalam bayam, serta juga ada fosfor. Nah, untuk penjelasan tentang keluarga sehat gizi seimbang, saya rasa cukup. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui fitur chat. Kami dari KKN 49 Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri mengucapkan salam sehat, stay at home, stay healthy, pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga keluarga kita dengan gizi seimbang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.